Mas, 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 bakso, Mas, Mas. Ya Allah, gimana? dipanggil-panggil, Aduh. suaraku kasih kenceng terus nih lo. Oh, kamu manggil aku Ya toh? Allah, Mas, Oh, tak panggil ya Mas. Allah. Kamu tuh Ini ngapain loh. nonton apa? Nonton Saru, jangan-jangan. Enggak, ini syar'i. Masya Allah. Aku nontonnya syar'i. Piye. Aku tuh tadi kamu manggil-manggil serius. Itu penting, aku ada perlu mau tak ajak pergi. ini loh dah, aku tuh Kenapa? telingaku tuh nggak enak gitu. Kamu ngomong-ngomong gitu, denger-denger tuh rasanya kayak gembrebek ngono gitu loh. Soalnya Mas Unggul itu sering dengerin yang kenceng-kenceng. Ini Enggak. aja tadi kenceng banget Iki kok. ning kuping rasane ki rada gatel-gatel piye ngono lho. Sekarang denger nggak aku ngomong? Heeh. Hah? Denger nggak? Nah kan, ini harus periksa nih di THT. Aku aja ngomong nggak denger kok. Iya, Denger iya. nggak? Mana? Ini denger. Kamu bilang apa? Denger nggak? Nggak toh? Dispenser. Ih, ayo periksa aja ke THT. Tak temenin. Udah Sate. Tadi kita periksa THT aja ya. Tak cancel Andi, acara kita, tak mana? cancel. Ya, periksa. Siap. Terus kamu sudah parah ini, pasti ada serumen di telingamu. Iya. Kamu- kayaknya ini keganjal emas 25 karat. Betul. Mas 25 karat sama Congkelin dong. Salah. Ayo di mana? Sama dokter siapa ini? Sama dokter nanti tak ajak ke dokter spesial ini. Spesialis apa Baru. ini? Apa? Spesialis THT, THT. BKL. BKL atau bekel? Belakang. Ya saya enggak tahu BKL aja. Yo. Dokter Rano namanya. Dan sekarang aku rak nganu gitu serahin apa? Ayo, Gagi. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa, senang sekali saya Unggul dan rekan saya Torik, kembali lagi di program acara Orkes Obrolan Kesehatan. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema-tema kesehatan ya. Iya, Tentunya betul. dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya sudah expert di bidangnya. Kali ini kita didampingi oleh Dr. Rano Aditomo, Yes. SPTHT BKL. Oke, Nah, ini assalamualaikum. BKL. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum, Nah, Mas, ya. gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. baik dok. Biasa. Ini tadi saya membaca itu SPTHT BKL. Ada Iya. yang baru kayaknya. Betul. Kalau orang awam biasanya taunya tuh THT gitu. Iya, Dok. betul. Ini BKL-nya apa dok? Bekel? BKL itu bedah kepala leher. Jadi untuk kementerian sekarang itu menyusun lagi ya nama-nama titel-titel dari dokter-dokter spesialis itu. Sekarang THT awalnya dulu SPTHT, SPTHT. sekarang SPTHT BKL. BKL. Betul. Karena sekarang keilmuannya sudah mengarah ke sana juga ya. Iya, Dok, ya? betul. Tentunya tidak cuman telinga, hidung, tenggorok ya. Iya, tapi kepala leher juga. Kepala leher juga. Betul. Jadi Kepala leher juga ya? Iya. Leher juga. Bisa dipanjangin mungkin Pak ya. Oke. Baik, kali ini kita akan membahas tentunya tidak jauh dari telinga, hidung, tenggorok, kepala leher. Iya. Nah, kali ini kita bahasnya telinga. Iya, telinga dulu ini. Telinga dulu. Betul. Baik. Nah, ini kita akan membahas tentang yaitu tema kita pada hari ini adalah jangan abaikan sumbatan kotoran telinga. Nah, ini biasanya para sahabat Risa yang di rumah yang suka cari pundi-pundi pundi-pundi korekan. Jadi biasanya di rumah sambil santai gitu ya, sambil ngelamunin masa depan gitu ya. Cari emas-emas tapi bau. Mas bau, Ini ya. emas-emas bau. Oke, baik. Ini kita akan membahas itu dok. Jadi Ya, sumbatan di telinga. Baik. Nah ini untuk sumbatan di telinga sendiri ini disebabkan oleh apa ya dok sebenarnya? Iya, baik. Kalau untuk sumbatan di telinga itu biasanya adalah kotoran telinga yang keras. Ya, jadi kotoran telinga itu konsistensinya beda-beda. Ada yang lunak, ada yang cair, ada yang keras, ada yang kering. Nah, biasanya itu yang menjadi sumbatan itu yang banyak dan keras. Ya, itu menjadi sumbatan. Betul. Tapi kalau yang lunak gitu dok? Kalau yang aman lunak, ya? aman. Biasanya dia kalau kotoran telinga yang lunak itu dia akan keluar sendiri.
Ya, jadi saat kita mengunyah, saat kita ngomong seperti ini, ada otot-otot sekitar telinga yang mengarahkan kotoran telinga ke arah tepi, keluar. Ya, jadi kalau sudah di tepi biasanya akan jatuh sendiri saat kita tidur miring, saat kita mandi. Jadi seperti itu. Nggak terasa ya? Nggak terasa, tidak mengganggu kalau kotorannya cenderung ke lembek ya. Lembek. Kadang kan itu juga yang lemek itu kadang cenderung itu agak berminyak ya kadang. Iya, betul. Bener ya? Iya. Oh, iya. Biasanya kalau agak berminyak gitu ya. Jadi kita nggak terasa. Tapi kalau ada rasa-rasa gatalnya gitu, Dok? Ya, gatal itu biasanya penyebabnya selain dari kotoran telinga yang kering, gogrok lah, bahasa Jawanya biasanya gogrok lah, itu kan bisa menyebabkan gatal. Selain itu juga bisa karena jamur. Oh, karena jamur. Betul, atau karena ada cairan infeksi nanah ya, kopoen. Nah, itu juga bisa. Kopoen. Conge. Ya, itu kan Biar lembab lebih- di situ bisa betul. menyebabkan gatal. Tapi kotoran telinga juga bisa menyebabkan gatal. Oh iya. Oke. Nah, gejalanya untuk sumbatan kotoran yang ada di telinga biasanya gejalanya seperti apa aja, Dok? Ya, gejalanya biasanya kalau dipanggil nggak mau nengok, susah ya. Itu bisa kalau sudah sampai nutup banget ya. Itu juga Gudeg. Oh iya. gudeg kucil. Makanan itu. Makanan, Gudeg ya. ya. Terus kemudian berdengung, benging ya. Terus apa itu namanya juga kadang bisa nyeri kalau Sampai nyeri ya? sampai nyeri karena kalau biasanya kebiasaan korek-korek telinga itu kalau kotorannya keras malah tambah kedorong masuk. Nah, betul. kalau kedorong masuk itu malah sakit biasanya karena di dalam telinga itu semakin dalam semakin banyak persarafannya. Semakin banyak persarafannya. Ya, Nggak cuma jadi hanya kedorong. gedang telinga berarti ya, Dok ya, yang di dalam. Ya, ya itu sebelum gendang telinga kalau semakin dekat ke gendang telinga, kotoran telinganya itu semakin bikin tersumbat dan nyeri. Semakin nyeri biasanya. Iya, betul. Nah, ini Dok, untuk membersihkannya Dok. Ya. Nah, biasanya kan kalau seperti saya gitu biasanya Ya, pakai cotton saya bud, juga pakainya dikorek-korek cotton sendiri, bud. cotton bud. Kadang kotak. Kunci ya, bulu Bulu ayam, ayam. besi. Ruci. Ya. Gimana Dok? Paling aman buat orang-orang awam kalau pengen membersihkan Dok? Ya, jadi konsistensi kotoran telinga tadi kan beda-beda. Satu orang pun telinga kanan sama telinga kiri konsistensinya beda-beda, Betul bisa sekali, beda. iya. Yang kanan itu kadang bersih atau lunak, yang kiri keras. Nah, itu beda-beda. Jadi sebenarnya dokter THT itu tidak menyarankan untuk membersihkan telinga secara mandiri. Betul. Karena tadi kotoran telinga bisa keluar sendiri. Oh, Ya, iya. namanya self cleansing ya, membersihkan sendiri saat kita ngomong, kita ngunyah seperti itu. Nah, kalau kotorannya keras, sudah ada keluhan seperti tadi, entah itu gatel, kurang pendengaran atau tersumbat atau berdenging. Nah, itu sebaiknya dibersihkan ke dokter THT 6 bulan sekali. 6 bulan. Betul. Kayak Betul. periksa gigi berarti. Iya, Betul. karena kotoran telinga itu nanti akan produksi lagi. Gitu, akan regenerasi lagi gitu. Setelah dibersihkan nanti dia muncul lagi. Dok, maaf Dok. Kalau kotoran telinga nih, Iya. ini penyebab terjadinya adanya kotoran telinga itu apa tuh, Dok? Biasanya, Dok? Ya, kotoran telinga itu normal, wajar. Kayak Wajar, kita buang ya? air besar itu Iya, kan, iya, bener, kenapa bener. kok bisa buang air Iya, besar? iya, Lah, iya. karena jadi di telinga itu ada kelenjarnya. Betul. Kelenjar minyak sama kelenjar kotoran. Konsistensinya itu dipengaruhi dua itu. Kalau kotorannya keras, biasanya kelenjar kotorannya banyak, kelenjar keringatnya sedikit. Jadi melumasinya sedikit. Ya, kalau Jadinya jadi keras ya. betul ya Nah, yang itu. normalnya itu yang banyak atau yang sedikit, Dok? Maksudnya Yang Yang lembek nor- atau yang keras Ah, gitu ah, maksudnya. normalnya itu. Ya normalnya yang tidak apa itu ada keluhan. Oh. Ya lembek biasanya. Lembek ya? Iya, lembek itu yang sehat. berarti kita Lembek nggak apa bisa, lembek? kita nggak Betul. bisa nganu ya, nggak bisa mengetahui sendiri ya ini. Ya apa harus enggaknya ya. diperiksakan sih atau Betul. bisa pakai senter itu kotoran telinganya Udah banyak ya, gitu ya. lembek. Tapi biasanya kalau lembek pun banyak itu kalau tidak ada keluhan ya biarkan saja. Oh, nggak nggak usah apa-apa ya, dikorek-korek, nggak apa-apa. Nanti dia akan keluar sendiri. jatuh sendiri kayak gitu. Kadang ada yang basah itu lah, itu nggak apa-apa itu. Tapi Pernah, biasanya gitu orang-orang gitu ya masyarakat awam itu biasanya risih Dok. Iya. Apalagi kalau lihat anaknya mungkin Betul, ya. ibu-ibu anaknya biasanya. itu ibu-ibu. Nah, itu loh telinganya kotor banget gitu. Iya. Kok nggak dibersihin gitu. Waduh, gimana ya? Akhirnya gitu ibu-ibu coba-coba gitu. Iya. Oh, dijembreng gitu, tarik. Tarik. Di apa namanya? Digali-gali Gali, gitu ya. terus nanti infeksi. Ah, akhirnya terjadi infeksi, kadang seperti betul. itu, Dok. Ya, jadi sebelum itu kotoran telinga itu memiliki fungsi.
Ya, jadi bukan seperti kotoran biasa ya. Kotoran telinga itu memiliki fungsi dia sebagai antibakteri atau bakterisid sama anti jamur. Anti jamur. Ya, terus kemudian dia juga melumasi supaya apa itu namanya kulit-kulit yang mati itu terperangkap di kotoran, terus kemudian dia akan jatuh. Terus kemudian baunya itu juga khas sehingga serangga tidak mau Tidak masuk. Oh, Iya. Tujuannya ternyata itu ya, Dok. Betul. Pantesan apa namanya? Itu ya. Iya. Conge itu baunya kayak gitu. Iya. Tujuannya supaya serangga tidak masuk. Iya. Oh. Tapi harus dibedakan antara nanah sama kotoran telinga. Ya, kalau nanah itu biasanya warnanya kehijauan. Kehijauan. Kalau kotoran itu kan coklat. Betul. Kalau coklat keemasan. Lebih betul. Bau-bau ini tuh enak. Kan biasanya kalau habis yang masuk nggak Evan kita masuk. Saking enak. Oke. Oh alah ya Allah. Dok, cara mengetahui telinga itu tersumbat kotoran apa enggaknya itu gimana, Dok? Ya, jadi dari kita sendiri ya, kalau kita mungkin kalau anak kecil dipanggil nggak mau nengok, susah ya dipanggil. Terus kemudian kalau orang dewasa ya merasa bumpet ya, ya tersumbat atau berdengung, kok nyaman sebelah kiri tapi padahal nggak batuk pilek. Nah, itu kemungkinan bisa karena kotoran telinga. Gatel itu juga ya, Dok. Bisa karena kotoran telinga juga Saya tuh bisa pernah itu gatel. tengah malam itu tuh, Dok. sampai gatel ya. Gatel, bener-bener gatel, tak kira tuh kemasukan. Terus tak bersihin. Ya, Malah jadi telinga terlalu bersih malah juga nggak bagus, malah menyebabkan tadi gatel. Oh. Iya. Terus kemudian dikorek-korek malah tambah lecet, nanti infeksi. Akhirnya infeksi ya. Betul, kotorannya sudah nggak ada, udah kering, malah tambah dikorek-korek, lecet, infeksi jadinya malah keluar darahnya. Betul. Terus ini, Dok, tadi kan kita harus 6 bulan sekali ya ketemu dokter ya untuk mengecek telinga ya. Betul. Terus kalau kita yang terlalu sibuk gitu ya, gaya banget ya, terlalu sibuk, nggak sempat ke Dokter Rano yang sibuk misalnya. dokter Rano yang Nggak sibuk. ketemu berarti. Kita di rumah untuk masyarakat awam gitu ada itunya nggak, Dok? Trik-triknya sama ada tersumbat gitu. Bagaimana cara mengatasinya sendiri Ya, di betul, rumah betul, gitu? betul. Ada nggak, Dok, caranya? Ya, sebenarnya ada tetes telinga yang dijual bebas. Namun beberapa kasus pasien saya ditetesin obat tersebut yang dijual bebas itu ya, yang katanya untuk gatel atau untuk kotoran telinga malah infeksi. Oh. Ya, jadi memang sebaiknya dicek dulu tersumbatnya memang karena jamur kah, karena kotoran telinga kah, apa karena memang ada gangguan pendengaran di sarafnya, atau karena tadi apa bengkak ada apa itu namanya istilahnya daging tumbuh gitu. Oh. Ada daging tumbuh. Pengaruh juga karena ya. sering infeksi nanah atau karena sering korek-korek itu bisa menimbulkan daging tumbuh. Oh. Itu masuknya tumor nggak sih, Dok, kalau kayak gitu? Ya, nama bejolan ini pasti namanya tumor ya, tapi tumor jinak. Granulasi. Granulasi. Tepatnya granulasi. Oke, baik. Terus ini, Dok, cara untuk mencegahnya, Dok, biar tidak sampai terjadi Congek itu. gumpalan yang menutupi di telinga gitu, Dok. Baik. Jadi kalau yang kotoran tadi yang lembek itu mungkin banyak Keluar sendiri. Ya, ngunyah ya, banyak makan. Oh, Bener pas kita. banget. Saya pas banget. Diimbangi olahraga tapi. Oh, diimbangi olahraga. Iya, kita masih basket Ya, kita futsal ngunyah ya. olahraganya yang kurang. Mungkin permen karet Oh, seperti iya. itu ya, menggerakkan seperti itu juga bisa. Tapi kalau kotoran Senam telinga aja. yang keras ya untuk supaya mencegah itu ya periksa 6 bulan Periksa. sekali. Betul. Ini ngomongnya harusnya. Berarti itu ya, Dok, lebih enaknya itu yang lembek ya daripada yang keras ya. Memang paling enak yang lembek. Pada keras. Yang keras itu karena harus sering rutin kontrol juga Iya, ya, 6 bulan sekali. Kalau nggak di itu soalnya nanti akan ada efeknya seperti berdengung tadi ya. Iya. Terus ini, Dok, saya tuh dulu pernah ya karena gara-gara jadi curhat ya, nggak apa-apa, korek-korek nggak apa-apa. kuping atau apa Masih gitu panjang, ya. masih panjang. Kayak mungkin kotorannya tuh ada yang masuk nempel di gendang telinga Ya, itu, Dok, betul. akhirnya. Di telinga tuh rasanya nggak enak Nggak banget. enak, kalau Kayak dia gebrebek, ya, kresek-kresek. gebrebek kayak di telinga gimana gitu. Ya. Ternyata setelah dicek ada kayak sisa kotoran padahal kecil banget ya betul. setelah di pakai apa itu, Dok, namanya? Bisa disedot, bisa disemprot. Semprot itu akhirnya itu apa namanya enak langsung. Iya, Kayak sulapan gitu Iya. ya. Langsung hilang, enak banget. Itu alat yang masuk ke telinga itu apa, Dok? Ya, jadi kotoran telinga itu bisa diambil dengan beberapa macam teknik ya. Bisa di spooling, semprot dengan air hangat. Air hangat. Ya, pastinya tapi tenaga medis ya yang sudah terlatih. Terus kemudian bisa pakai pengait.
ya, cerumen hook ya, terus kemudian bisa juga disedot suction. Oh, gitu. di suction itu ya. Sedot sendiri boleh enggak? Enggak bisa ya, kurang kencang. Terus ini agak melebar dikit dok. Ini nggak ada kaitannya dengan kotoran telinga. Nah ini biasanya sering terjadi kalau kita lagi berenang, lagi mandi salah guyur. Itu kemasukan air langsung rasanya deng gitu ya. Biasanya kalau kita kan langsung dimasukin air lagi, dikeluarin. Itu benar nggak dok? Ya, itu sebenarnya kurang tepat ya. Oh, Jadi tepat, kotoran itu hidrofobi, kotoran telinga tidak akan hancur dengan air. Ya, jadi dia malah menyerap air. Ya, jadi kalau ada sebenarnya kalau orang normal itu sebanyak apapun air yang masuk ke telinga itu tidak akan menimbulkan keluhan. Kecuali ada kotoran telinga atau ada infeksi. Betul. Ya, kalau ada kotoran telinga dia biasanya agak ngembang, biasanya kadang nyeri itu. Terus kemudian kalau ada bunyi dung itu biarkan nanti saat kering sendiri dia akan membaik keluhannya. Jadi jangan ditambah air lagi. Biasanya gitu kan ditambah air, diginin, dikeluarin lagi. Itu awal mula yang nyuruh gitu siapa ya Mas? Ya nggak tahu itu. Buat dipancing. Bener. Air itu ya. Tapi jujur Dokter Anu juga waktu sebelum jadi dokter gitu ya. Iya. Turun-temurun. Iya kan berarti kan sama berarti kita. Betul. Nah ini dok, untuk kotoran atau sumbatan telinga ini lebih rentan ke dewasa, anak, atau usia-usia senior dok? Ya biasanya bisa ke palingnya anak sama orang tua. Ya Orang tua. iya karena apa itu namanya aktivitas rahangnya Iya, kurang daripada orang yang aktif ya. Betul. Produktif itu. Kalau kita masih aman ya. Kita masih karena masih produktif. ngunyah terus. Kita ngunyah kalau terus. ngunyah produktif sekali. Olahraga yang kurang produktif. Malah lebih ke anak. Makanya anak-anak itu kadang kalau sudah minta suruh bersihin gitu, habis itu muncul lagi. Iya, betul. Memang sebenarnya kadang kalau saya lihat itu udah mau warnanya biasanya kalau yang normal itu kan agak oren coklat gitu ya dok ya. Gitu nanti biasanya jatuh sendiri sih memang. Tapi kadang masih ada sisanya dikit, tapi nggak masuk sih. Diambil gitu. Pernah nggak masuk gol jatuh sendiri nggak ngapa-ngapain? Pernah kan? pernah ngerasain. Itu normal ya dok? normal, ya? enggak apa-apa. Oh. Saya juga pernah. Itu yang bagus itu malah. Yang bagus gitu ya. Yang Kayak bagus. durian kalau jatuh Iya, betul. sendiri Yang gitu bagus. malah enak. Tapi jangan dimakan. Tapi nggak bagusnya pas keluar sampingnya temen. Apaan? Sampai gini-gini. Nah ini dok, telinga ini kan salah satu aset buat kita ya dok. Cara perawatannya gimana dok? Yang terbaik buat merawat telinga kita biar tidak gampang terkena sumbatan. Ini merawat sendiri maksudnya. Merawat Tidak gampang apa namanya? Gitu gimana dok? Baik, untuk perawatan telinga yang pasti yang pertama itu hindari suara yang keras. Itu kalau nanti mainan kalau weekend biasanya ke tempat bermain itu wahana bermain yang suara mesinnya keras. Nah, itu jangan lama-lama di situ. Cukup maksimal 2 jam Maksimal atau 1 jam. 2 jam. Atau saldo habis ya pulang. Nah, gitu. Saldo di dompet. Ya, itu mempengaruhi karena nanti apa itu namanya itu bisingnya kan lebih dari 80 desibel. Itu ya, beberapa mesin suaranya keras itu menyebabkan gangguan pendengaran. Itu terus kemudian knalpot brong. Nah, yang dilarang sama makanya polisi. di jalanan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jangan modifikasi Nggak boleh itu. di jalanan di mana? Knalpotnya yang standar aja. Standar aja ya, Dan. Dia di bawah 80 desibel. Terus kemudian jangan dikorek-korek sendiri. Kalau ada keluhan sebaiknya diperiksakan terlebih dahulu ke dokter. Ke dokter, betul. Tapi kalau masalah knalpot gitu, kalau ada Kawasaki Ninja ZX gitu malah dikejar Ya, ya. betul. Suaranya kok enak banget ya. Suaranya asik di telinga. Nah dok, ini tadi seperti yang sampaikan dokter Rano masalah tadi kayak kita di tempat yang bising gitu ya. Misal kayak ini ada sedikit suara AC tapi lebih kenceng dikit gitu. Kalau kita seharian kerja dengar suara gitu ngefek nggak dok? Enggak apa-apa. Kira-kira? Jadi kalau kerja kan normalnya adalah 8 jam ya. 8 jam itu boleh di bawah sekitar 75 desibel atau 80 desibel ke bawah itu bisa. Masih aman. Masih ya? aman. Kecuali- Ini segini itu biasanya 50 desibel lah. 50 desibel. 50 desibel enggak ada masalah. Oh, yang penting masih di bawah 70 ya? Iya. Kalau di atas 70 itu maksimal Jangan berapa? lama-lama. Oh, Ya, jangan jadi lama-lama. setiap naik desibelnya 80 ke 82 itu jamnya juga beda jauh. Itu ada tabelnya sendiri itu yang disarankan oleh gitu Kementerian. hitungannya Iya, Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, betul. jadi pabrik-pabrik itu kalau ada Pabrik, bising, betul. ya itu kan ada
istilahnya apa itu mesinnya di afkir apa itu ya itu. Nah itu. Betul. Pantes pernah saya lihat Dok di pabrik-pabrik itu pada pakai headphone gitu ya kan. Lebih dari 80 desibel. Oh. Ya, jadi untuk melindungi Telinga. Efeknya biasanya kalau yang nggak dilindungi nanti di masa tuanya ya Dok ya. Ya, Apa bisa langsung instan Dok? bisa instan kalau di atas 100 desibel lebih. Biasanya apa nembak ya itu kan keras ya, terus kemudian pesawat yang itu suaranya kan kenceng ya, biasanya orang yang di bandara itu langsung bisa. Itu namanya apa itu namanya trauma akustik. Trauma akustik. Betul, suaranya kenceng langsung menyebabkan denging, terus habis itu tuli. Langsung tuli ya Dok? Iya, betul. Kalau yang paparan lama pelan keras tapi jangka lama itu namanya noise induced hearing loss. Nah, itu kurang pendengaran akibat paparan bising. Paparan bising. Betul, polisi, lalu lintas, pekerja pabrik. Betul. Musik apa itu namanya yang klub itu ya yang suaranya keras-keras. Sering dugem itu ya. Horek ya. Sering apa? Horek. Horek ya. Oh iya. Bisa menyebabkan Kaca aja pecah ya Dok ya, apalagi telinga ya. Betul. Apa piring-piring nasi padang pada terbalik ya. Ya Allah. Korek. Oke. Nah, ini Dok, masalah tadi kalau kayak telinga tadi kan efek-efeknya dari kebisingan, dari apa namanya? Suara-suara yang keras gitu ya. Terus bagaimana para pemirsa ini bisa mengetahui seberapa normalkah pendengaran kita gitu? Gimana Dok biasanya untuk pemeriksaannya Dok? Ya, kalau untuk secara awam ya, untuk mengetahui pendengarannya kurang atau tidak, kita bisa mendengarkan detik jam dinding. Kita tutup satu gini, bisa denger nggak? Tek, 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 tek. Atau air yang netes, yang kerannya rusak itu, tes. Nah, itu kalau masih denger, Masih aman? masih normal kemungkinan. Itu berarti caranya ditutup salah satu? Ya, untuk nyoba kiri dulu, terus habis itu gantian kanan, kayak gitu. Kalau dengerin tetangga yang berisik. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang kita dengerin itu sudah kok yang kanan kayaknya udah nggak jelas ya gitu ya. Itu gimana? Ada pemeriksaan khusus nggak Dok biasanya? Iya, biasanya kita periksa pakai alat ya namanya otoskopi ya atau endoskopi telinga. Nah, itu apakah bersih atau enggak. Nah, kalau ternyata bersih tapi masih kurang pendengaran, kita bisa tes pemeriksaan pendengaran namanya audiometri. Audiometri. Betul. Di Sultan Agung juga bisa Dok? Sultan Agung bisa, ya, bisa. betul. Oke, baik nanti pemirsa kalau memang mengalami gangguan-gangguan ya langsung ketemu Dokter Rano. Gangguan telinga. Ya. Gangguan telinga. Gangguan dompet jangan. Jangan ketemu Dokter Rano. Siap. Ikut Mas Torek ya. Oke, baik pemirsa nanti kalau ada gangguan telinga ya tentunya langsung bisa datang ke klinik THT di RSI Sultan Agung Semarang. Banyak dokternya, termasuk Dokter Rano nih. Ya, nanti di sini masih nih. muda. Di sini ya. Ini jadwalnya Dokter Rano nih. Kerja kamu. Oke. Baik, pemirsa, tadi sudah disampaikan Dokter Rano ya. Ada pertanyaan lagi gak, Torik? Sudah sih. Cukup Tadi- ya? Tadi cuma yang pertanyaan yaitu kalau keluar sendiri Ya. kan kadang kita malu Dok. Ya. Tiba-tiba keluar sampainya temen. Oh, iya. Ya, terus apa sih ini? Jadi insecure. Belum sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan lagi. Nah Dok. kan. Gini Dok, jadi tadi kan masalah kotoran ya, terus kita melebar lagi ke sedikit melebar di area telinga ini yang sungguh agak vital juga. Iya. Ada namanya itu namanya apa? Gendang telinga. Iya, gendang telinga. Gendang Dalamnya, telinga. betul. Kadang kita kan ada beberapa teman-teman pada usil gitu, terutama kalau lagi bersih-bersih telinga gitu, Iya. ada yang dorong atau Betul. apa. Nah, kalau sampai terjadi luka gitu gimana Dok di gendang telinganya? Ya, kalau terjadi di gendang telinga luka atau bolong ya, kalau sobek ya, kalau masih akut dan tidak terlalu lebar, biasanya dia akan bisa menutup sendiri. Kembali menutup. Ya, bisa. Kalau masih istilahnya masih merah, masih hiperemis ya, masih ada perdarahannya sedikit itu masih bisa menutup. Beberapa kasus kemarin pasien saya ada yang dipukul seniornya. Wah, dipukul seniornya, gendang telinganya lubang, beberapa saat kontrol 2 kali kontrol sudah nutup lagi. Sudah nutup sendiri. Tanpa dikasih obat berarti Dok? Pakai obat. Ya, obat. tetap pakai obat untuk merangsang pertumbuhannya. Pertumbuhannya. Betul. Tak kira tuh gendang Kalau telinga, di gendangnya gendang- diganti. Tapi kalau kemasukan air apa itu sering infeksi nggak bisa nutup lagi nanti. gendangnya? Iya. Oh, berarti jadi ya nggak boleh aman kemasukan ya? air. Saya kok agak Betul. aneh gendangnya.
gendangnya. Ya. Gendangnya. Terus ini dok, untuk gendang ini pengaruh nggak sama pendengaran dok? Jadi kalau gendang telinga itu lubang, itu pengaruhnya hanya ke kurang pendengaran, derajatnya ringan sampai sedang aja. Aman ya. Aman ya, nggak sampai berat. Kalau berat itu biasanya sarafnya, rumah siputnya yang kena. Betul. Betul. Rumah keong. Turbonya. Oke. Baik, pemirsa, seperti ini tadi ya, masalah sumbatan telinga ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Rano tadi. Sumbatan itu macam-macam ya, karena kotoran ya dok tadi ya. Yang lembek, ada yang kering, ada yang keras. Nah tadi, nah, salah satunya itu pemirsa nggak jangan korek-korek kuping di rumah, mending korek-korek apa namanya ya, korek-korek kasus atau apa ya. Dompet suami itu. Dikorek-korek, jangan korek-korek di rumah, apalagi kalau punya bayi ya, karena riskan juga kalau di bayi itu biasanya atau anak-anak. Kita korek-korek, ambil-ambil, ternyata malah kedorong masuk ya dok ya. Kedorong masuk malah nanti akan bisa menyebabkan infeksi. Nah kalau sudah infeksi, nanti malah penyakit yang lain muncul ya dok ya. Ada panas dan lain-lain ya. Biasanya takut ternyata penyebabnya adalah kotoran. Jadi kotoran telinga ini sebuah bukan penyakit sebenarnya dok ya. Bukan. Alami ya. Ya, alami. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, itu malah justru akan menjadi penyakit ya. Jadi kalau yang lembek-lembek gitu jangan dikorek-korek, insya Allah nanti gogrok sendiri. Kalau yang tipenya keras-keras gitu ya, kalau kita tidak bisa mengorek bongkahan berlian yang ada di telinga, mending langsung datang aja ke Dr. Rano ya. Nanti biar dibantu untuk mengambilnya dengan cara tadi ada beberapa ya, ada di semprot dengan apa namanya air anget, terus sedot, dikait, nah digantol gitu ya. Nanti insya Allah bisa apa namanya bisa lebih enak. Jadi jangan dilakukan di rumah sendiri, harus orang-orang yang sudah profesional ya. Ya, apalagi adik-adik di rumah jangan sampai membersihkan telinga sendiri tanpa pengawasan orang tua. Nggak boleh sendiri tanpa dengan pengawasan pun nggak boleh, harus ke dokter. Pengawasan orang tua yaitu orang tuanya dokter. Kan boleh kan? Boleh. Iya kan belum selesai. Oke. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah 30 menit ya berbincang-bincang membahas tentang sumbatan telinga ini. Terima kasih telinga ini. Ya, sama-sama. Kapan-kapan kita membahas yang lain ya. Baik, bisa hidung, tenggorok ya. Tenggorok. Tenggorok ini kita biasanya keluar suara-suara nyanyian atau seriosa dok kalau senandung. Bahasa apa namanya? Snoring. Ngorok ya. Oke. Itu juga bisa ya dok ya? Bisa. Oke. Baik, mungkin nanti pekan depan next time kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Dr. Rano. Terima kasih ya dok. Terima kasih Dr. Rano waktunya datang ke studio kami untuk membahas sedikit tentang sumbatan telinga. Iya, tapi ini tadi insya Allah bermanfaat banget karena ini tema yang sangat umum dok di masyarakat. Iya. Oke. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan terus program Orkes, obrolan kesehatan di channel kesayangan kita di RSI Sultan Agung Semarang dan tentunya di saluran Hospital TV yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. RSI Sultan Agung. Nah itu nanti banyak info-info di sini. Ya betul sekali. Oke, baik, saya Unggul dan rekan saya Taurik dan juga Dr. Rano. Oke, bersama kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.